Setiap kekalahan seperti halnya luka menimbulkan bekas. Begitu kata Jose Mourinho, pelatih Portugal yang kini menangani Roma. Bukan soal kekalahan Roma, mungkin karena Roma kalah telak, tapi itu bukan tim utamanya Jose Mourinho. Tapi kekalahan Man United yang membuat kita bertanya-tanya, ada apa dengan Man United bisa kalah 0-5 dari Liverpool. Kekalahan telak di era Premier League ini membuat orang melihat, masihkah tagar Ole Stay akan berkumandang melawan tagar Ole Out? Itu yang kita nunggu. Luka itu seperti apa? Tidak ada luka yang benar-benar pulih, begitu kata Jose Mourinho. Kalau kalahnya telah 0-5, mana ada ceritanya orang fans Man United membayangkan mereka akan menyelesaikan pertandingan dengan kekalahan 0-5. Hat-trick pula lagi sih Mohamed Salah. Nah, catatan gua kalau lihat ini ya, kayak dari Squawka Football kita lihat kekalahan terbesar Man United di era Premier League itu sebelum 0-5 dari Spurs itu terjadi 2020 ketika kalah dari Spurs 1-6, 4 Oktober 2020. Mundur lagi di 23 Oktober 2011 MU kalah 1-6 dari Man City. 3 Oktober 1999 kalah di markas Chelsea, kalah 0-5, dan di kekalahan terbesar pertama di era Premier League itu terjadi pada 20 Oktober 1966. Nah, lawannya yang tim kaya sekarang ya, Newcastle United, kalah 0-5 waktu itu Man United. Muncullah kemudian meme-meme yang gue lihat di dunia maya kita ini, dari Rio Ferdinand bilang ngeri banget ya, sampai mungkin dia harus bilang harus ke rumah sakit. Terus Usain Bolt, tahu sprinter dari Jamaika, dia bilang ini joke, ini sebuah bercanda gitu. Gue lihat lagi dari siapa di sini, banyak mantan-mantan pemain juga pegiat-pegiat sosial itu membayangkan satu hal yang akan buruk terjadi pada Man United. Luka itu tadi yang kita bahas, luka. Apakah luka ini berbekas dan kemudian menimbulkan trauma berkepanjangan? Setelah kalah 0-5 oleh Gunnar Solskjaer itu diberitakan meluangkan waktu 10 menit melayani fans, memberikan tanda tangan yang menurutnya ya fans sesungguhnya ini nggak harus menghakimi, nggak harus kemudian membenci dirinya karena kekalahan akan mungkin terjadi. Tadi kita mundur 5 kekalahan, kan kejadian lawan Newcastle, kejadian lawan Chelsea, lawan City. Siapa yang mau? Nggak ada yang mau. Apa kemudian mereka fans itu meninggalkan Man United? Enggak. Mereka mencintai klubnya. Tapi luka itu ya akan menjadi bahan pembicaraan terus-menerus. Ya kata Jurgen Klopp, pelatih Liverpool, ini hari bahagia yang mungkin nggak akan terulang. Gila, menang 5-0 di kandang Man United dengan statistik yang ya lihat lah ya, statistiknya ngeri banget gitu. Kalau gua membayangkan bagaimana orang melihat 4 tembakan on target dari kubu Man United lawan 8 tamunya. Kalau tamunya nembak 19 kali, pemain MU cuma 12. Dan rapor para pemain MU bagus nggak? Kalau kalian punya hak untuk memberikan rapor, bagaimana kalian memberikan rapor para pemain MU? Gue coba ambil rapor pemain MU dari 3 situs Sky Sports. Ini termasuk objektif sekali. Guardian, ya media yang berkualitas di Inggris, dan Independent. Ini 3 media yang memberikan rapor. Siapa yang terburuk? Ya semua orang akan melihat si Kapten Harry Maguire setelah pertandingan yang menurut gue menunjukkan dia belum siap untuk bertanding lawan Leicester, lawan Atalanta. Benar dugaan orang, MU akan jadi bulan-bulanan ketika back mereka tidak dalam kondisi fit. Maguire dipaksain. Kapan dong oleh Gunnar Solskjaer mempercayakan Eric Bailly? Kalau Eric Bailly main dan kalah telak, pasti omongannya lain lagi. Kenapa nggak Harry Maguire? Jadi semua serba salah, apapun keputusan serba salah. Cuman yang gue lihat adalah kepanikan terjadi, Ronaldo mulai memberikan emosi, ketidakpercayaan kepada pelatih. Ini bisa berdampak bahaya bagi Ole Gunnar Solskjaer, berdampak juga pada Man United. Lihat,
jadwalnya ke depan. Penghakiman itu mengerikan. Jadwalnya habis ini lawan Spurs, ya kan? Kemudian lawan siapa lagi dia? Ada Liga Champion juga di hadapan mereka. Ini nggak mudah bagi klub sekelas MU untuk menjalani laga-laga penting dengan kondisi menurut gua mulai muncul kepanikan, kegelisahan, ketakutan. Lagi-lagi luka itu menimbulkan bekas. Bekas itu bisa bermacam-macam bentuknya, termasuk kekhawatiran, ketidakpercayaan, ketakutan, ketidakkompakan. Bisa jadi ini berdampak kepada perjalanan Man United. Habis lawan Spurs, nih lihat. Mereka lawan Atalanta. Yang di pertemuan pertama ketinggalan 0-2 baru menang 3-2. Habis lawan Atalanta, ada derby Manchester City. Berat loh lawan City. Ada Watford kemudian. Habis itu tanding lagi di Liga Champions melawan Villarreal yang di pertemuan pertama Man United hanya menang 2-1 di kandang Villarreal. Bisa jadi ceritanya akan kembali sorotannya ke pertahanan, ke back Man United. Habis lawan Villarreal, lawannya Chelsea di markas lawan. Ingat Chelsea pernah meluntuh lantakan mereka ya dengan skor besar di Premier League ketika awal tadi gue bilang kekalahan terbesar di lawan Chelsea Oktober 1999, mereka kalah 5-0. Habis Chelsea ada Arsenal. Nah ini penghakiman bagi Ole. Apakah Ole akan menjalani pertandingan ini sampai Arsenal atau kemudian ada kebijakan dari manajemen Man United karena kekalahan telak 0-5 ini lukanya bisa berbentuk macam-macam. Sekali lagi kekalahan alias luka ini tidak selamanya bisa sembuh total dan menimbulkan bekas. Bekasnya macam-macam. Kalian bisa melihat nanti bekasnya ini ada pada ketidakpercayaan pada Ole sebagai pelatih, ketidakkompakan, kepanikan, emosi yang bisa memancing dalam pertandingan-pertandingan berikutnya seperti yang diperlihatkan oleh Ronaldo ketika menghadapi Liverpool. Kita tunggu nasib MU, bagaimana mereka mengobati luka setelah kekalahan 0-5 dari Liverpool. Sampai jumpa di What with West berikutnya. Salam doa untuk kebaikan.